Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Mariska dan di sini saya akan mempresentasikan tentang perkembangan media komunikasi. Nah, pertama saya akan menjelaskan dulu mengenai pengertian dari teknologi. Menurut Castells tahun 2004, teknologi yaitu adalah sekumpulan alat, aturan, dan prosedur. Alat, aturan, dan prosedur ini adalah alat untuk menerapkan pengetahuan ilmiah ke tugas tertentu dalam kondisi yang memungkinkan duplikasi. Jadi bisa kita simpulkan bahwa teknologi ini adalah sesuatu yang dapat diciptakan oleh satu orang atau sekelompok orang, atau sesuatu yang dapat diciptakan oleh satu orang atau sekelompok orang, kemudian dapat memberikan nilai dan manfaat bagi orang lain. Selanjutnya yaitu teknologi komunikasi. Nah, teknologi komunikasi menurut Everett M. Rogers tahun 1986 yaitu struktur organisasi yang berisi perangkat keras yang bernilai sosial, memungkinkan setiap orang untuk mengumpulkan, memproses, bertukar informasi, dan sebagainya. Nah, berdasarkan definisi tersebut dapat kita temukan bahwa teknologi komunikasi mempunyai beberapa karakteristik. Nah, yang pertama yaitu teknologi komunikasi memiliki ikatan dengan sebuah alat atau perangkat keras. Yang kedua, teknologi komunikasi muncul dengan struktur ekonomi, sosial, dan politik tertentu. Nah, yang ketiga, teknologi komunikasi memiliki nilai-nilai tertentu dari struktur tersebut. Nah, yang terakhir, teknologi komunikasi berkaitan dengan perangkat keras di bidang komunikasi. Itu media komunikasi. Nah, pengertian dari media sendiri menurut Gerlach dan Ellie yaitu media adalah orang atau materi atau peristiwa yang dapat menciptakan kondisi bagi siswa untuk memperoleh pengetahuan atau keterampilan atau sikap baru. Nah, media di sini meliputi buku pelajaran, guru, teman sebaya, serta lingkungan internal ataupun eksternal sekolah. Nah, sama seperti teknologi, media juga terus mengalami perkembangan dari media lama seperti koran, telegram, sobat pena, radio, dan sebagainya, hingga media baru yang memiliki banyak perdebatan di antara para ilmuwan. Nah, awalnya media baru ini diartikan sebagai media interaktif yang menggunakan perangkat keras dari perangkat dasar dari komputer. Nah, pengertian media baru seperti yang dijelaskan oleh Croteau tahun 1997 bahwa media baru yang muncul akibat adanya inovasi atau perkembangan teknologi dalam bidang media seperti televisi, satelit, teknologi fiber optik, dan komputer. Nah, Ward tahun 95 menggunakan media baru yang berhubungan dengan media berita atau berita untuk mengelompokkan media baru secara rinci. Nah, media baru ini sangat bervariatif dan jauh melampaui kelompok media tradisional. Nah, selain itu, McQuail tahun 2000 mengelompokkan media baru menjadi 4 kategori. Yang pertama itu media komunikasi interpersonal, yang terdiri dari telepon, handphone, email. Yang kedua ada media bermain interaktif, yaitu terdiri dari komputer, video game, dan permainan dalam internet. Yang ketiga media pencarian informasi seperti portal atau search engine. Yang terakhir ada media partisipatif kolektif seperti penggunaan internet untuk berbagi, pertukaran informasi, pendapat, pengalaman, dan menjalin pertemanan melalui internet, di mana pengguna tidak semata-mata sebagai alat, namun juga menimbulkan afeksi emosional. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan sejarah perkembangan media komunikasi. Nah, komunikasi ini muncul sejak era kesukuan, dan ini dijelaskan oleh McLuhan dan Quentin dalam Morrison 2013, yaitu era kesukuan atau masa prasejarah. Nah, pada era ini manusia lebih sering menggunakan indera pendengaran, penciuman, dan perasa dalam komunikasi. Nah, era kesukuan ini memiliki ciri lisan yaitu
cara penyampaian pesannya itu melalui kata-kata yang diucapkan. Dan pada era ini, komunikasi berbentuk suara seperti dengusan dan menggunakan isyarat dari tangan. Nah, pada masa ini manusia mulai mengidentifikasikan benda-benda yang ada di sekitar mereka atau lingkungan sebagai tempat tinggal. Kemudian seperti menuliskan pada dinding-dinding yang ada pada gua tempat tinggalnya. Dan yang selanjutnya ada era tulisan. Nah, era tulisan ini sudah memasuki masa sejarah yaitu tahun 3000 sebelum Masehi sampai 105 Masehi. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa manusia banyak menggunakan indera penglihatan dalam melakukan komunikasi. Hal ini dapat kita ketahui melalui tanda ketika manusia mengenal huruf dan simbol. Nah, era tulisan ini penemuannya di tahun 3000 sebelum Masehi, yaitu bangsa Sumeria yang menggunakan simbol-simbol yang disebut piktograf. Dan tahun 2900 sebelum Masehi ditemukannya huruf hieroglifs sebagai media komunikasi oleh bangsa Mesir. Tahun 5000 sebelum Masehi, di sini manusia mengetahui bagaimana cara membuat kertas, yaitu menggunakan pohon papirus yang ada di sekitar Sungai Nil. Dan tahun 1005 Masehi, tahun ini manusia sudah mengenal kertas yang kita gunakan masa sekarang ini. Kertas ini ditemukan dan dikenal oleh bangsa Cina tahun 105 sebelum Masehi. 105 Masehi. Selanjutnya yaitu era cetak. Era cetak ini sudah memasuki masa modern, yaitu tahun 1400 Masehi. Nah, era ini ditandai dengan adanya penemuan mesin cetak oleh Johann Gutenberg. Nah, Gutenberg ini mengembangkan mesin cetak dengan menggunakan plat huruf yang terbuat dari besi dan dapat diganti dalam bingkai yang terbuat dari kayu. Nah, mesin cetak ini memungkinkan manusia untuk membuat salinan dan tulisan seperti untuk membuat buku, pengumuman, dan sebagainya yang dibutuhkannya itu dalam jumlah besar. Selanjutnya yaitu era elektronik. Nah, melalui media elektronik, manusia ini dapat memperluas persepsinya melampaui batas-batas tempat di mana mereka berada setiap saat. Hal ini merupakan global village, yaitu media elektronik memungkinkan manusia yang memiliki komunitas berbeda di dunia saling terhubung dan dapat saling berhubungan satu sama lain. Nah, jika pada era cetak, sumber informasi ini yang paling penting, maka era elektronik ini desentralisasi informasi yang paling penting, yaitu di mana individu telah menjadi salah satu sumber informasi utama. Nah, era ini juga ditandai dengan mulainya dirintisnya komputer. Nah, yaitu tahun 1830 dirintisnya komputer oleh Augusta Lady Byron. Tahun 1837 ditemukannya telegraf dan bahasa kode Morse oleh Samuel Morse dan Sir William Cook dan Sir Charles W. Tahun 1987 munculnya telepon oleh Alexander Graham Bell. Tahun 1973 mulai diperkenalkannya telepon genggam oleh Dr. Martin Cooper yang memiliki waktu berbicara selama 35 menit. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai dampak dari teknologi media komunikasi. Nah, perkembangan teknologi media komunikasi ini tentu saja memberikan dampak bagi penggunanya, baik itu positif maupun negatif. Nah, yang akan dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, dampak positif. Dampak positif itu seperti menghubungkan orang di seluruh dunia, penyebaran informasi yang cepat, munculnya media sosial, sarana berbagi file, dan memajukan bidang pendidikan. Selain ada dampak positif, terdapat juga dampak negatifnya, yaitu menunjukkan sisi kejamnya, seperti banyaknya cyberbullying, berita hoaks, dan lain-lain. Dan yang kedua ada konten dewasa, tersebarnya hoaks, dan
banyaknya penipuan. Jadi karena adanya teknologi ini, banyak juga orang yang menyalahgunakan teknologi untuk hal-hal yang negatif. Berikutnya ada contoh dari kasus penyalahgunaan teknologi media komunikasi ini. Salah satunya ini kan ada penyebaran hoaks. Nah, ini diberitakan dalam laman Kominfo Jatim dengan judul hoaks muncul karena penyalahgunaan teknologi informasi. Pada dalam artikel tersebut membahas mengenai penyalahgunaan teknologi di mana si oknum ini menyebarkan informasi bohong atau hoaks. Nah, sebagai pengguna teknologi tentunya kita harus bisa menghindari hal tersebut dengan lebih teliti dan memperhatikan lagi sesuatu yang kita dapatkan dari teknologi tersebut. Nah, dengan begitu, dalam menggunakan teknologi itu harus bijak. Kita harus tahu dan harus bisa memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Mana yang harus kita lakukan dan mana yang tidak boleh kita lakukan. Jika kita melihat sebuah informasi, harus teliti dan jangan sampai kita ikut kejebak dengan hoax. Sekian presentasi mengenai perkembangan media teknologi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.